Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat semua. Kembali lagi bersama aku, Santi Eka Pratama. Baiklah teman-teman, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, yaitu video kali ini aku akan membuat tentang pola rok. Seperti yang kita ketahui, pola rok ini banyak ya ragamnya. Contohnya itu adalah rok span atau rok habis itu rok setengah lingkaran, rok lingkaran. Kemudian ada juga yang rok lipit, ada juga yang rok bertingkat, ada juga yang jenis kerut, dan banyak banget ya, macam-macamnya lagi tentang pola rok. Tapi video kali ini kita akan membahas tentang pola dasar rok, pola dasar aja ya. Dan sementara pola dasar ini juga banyak metodenya, sama seperti pola dasar badan kemarin. Itu banyak banget metodenya, yang salah satunya adalah metode dressmaking, permen, soen, dan banyak yang lainnya. Nah, tapi pembahasan kali ini kita membuat pola dasar rok metode dressmaking. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, tonton terus ya videonya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang ini kita akan mencoba untuk membuat pola rok dasarnya ya. Ukuran yang kita perlukan itu yang pertama adalah lingkar pinggang, kemudian lingkar pinggul, tinggi pinggul, kemudian panjang rok. Contoh yang aku ambil sekarang ini, lingkar pinggangnya itu adalah 64 cm, kemudian lingkar pinggulnya 88 cm, kemudian tinggi pinggulnya 20 cm, dan panjang roknya adalah 62 cm. Nah, di sini ada contohnya seperti yang sahabat lihat ya. Cara membuat yang pertama itu adalah yang pertama kali kita buat itu adalah pola depan, yang mana ini A ke A absen ini itu turun 1,5 cm. Jadi kita tandai di sini. Kemudian dari A absen ke C, ini C, dari A absen ini ke C itu adalah tinggi pinggul 20 cm. Kemudian dari A ke D itu adalah panjang rok 62 cm. Nah, dari A absen ke D 62 cm. Kemudian A absen ke L, ke titik L itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah kupnat. Jadi kita ambil 64 cm lingkar pinggang dibagi 4, kemudian ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 21 cm. Jadi kita garis di sini 21 cm. Nih, 21 cm ya. Oke, 21 cm ya sahabat. A ke L yaitu 1/4 lingkar pinggang 64 cm dibagi 4, kemudian ditambah 1 ditambah 4. Kemudian titik C ke G, ini titik C ke G itu adalah 1/4 lingkar pinggul ditambah 1 cm. Lingkar pinggul 88 cm dibagi 4, kemudian ditambah 1 menjadi 23 cm. Nih, 21, 22, 23. Oke, di sini ya titiknya. Untuk menggaris pesamping ini, sahabat bisa menggunakan penggaris siku. Jadi tepatkan dari samping pas segaris. Nah, baru sahabat bisa ke sampingnya itu insya Allah lurus. Oke, setelah kita garis dari C ke G, kemudian kita mencari titik D ke menggaris titik B ke E. Ini sama panjangnya B ke E dengan C ke G. C, G, kemudian sama dengan D ke E. Kemudian D ke E, yang E ke F, titik F itu kita tambahkan 3 cm ke sampingnya. Ini ya, 3 cm ke samping. 1, 2, 3. Kemudian
dari L ke titik F itu sama dengan panjang rho. (62 cm). Sini dia 62 cm. Kita tandai dulu. Kemudian kita membuat kupnat. Ini kupnatnya. Yang kita hitung itu adalah dari titik A absen ke H. Itu adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Lingkar pinggang kita adalah 64 cm, kemudian dibagi 10 ditambah 1 adalah 7,4 cm. Jadi kita bulatkan menjadi 7,5 cm. Nah, di sini 7,5 cm kita tandai titik H, kemudian dari H ke I. Dari titik H ke I ini adalah 2 cm. Jadi kita tandai 2 cm-nya di sini. Ini kita tandai. Kemudian panjangnya dari HI ini ke titik M itu adalah 9 cm. Yang H ini kita bagi 2 ya, dia 2 cm. Kemudian di titik 1 cm-nya ini kita bagi 2. Kemudian dari 1 cm ini kita turunkan ke bawah itu 9 cm. Nah, kita garis. Kemudian untuk kupnat kedua itu adalah titik I ke J, ini jaraknya adalah 6 cm. 6 cm ke 6 cm. Kemudian jarak kupnatnya itu, lebar kupnat itu sama dengan HI, yaitu 2 cm. Kita garis tengahnya juga. Kemudian dari tengahnya ini JK ini ke titik N itu sama panjangnya dengan yang berkupnat pertama, 9 cm. Nih, 9 cm. Oke, sekarang kita garis titik L. Kita L ke G ini kita garis menggunakan garis lengkung. Ini garis lengkung ini adalah gunanya untuk menggaris bentuk pinggang ke panggul. Nah, ini titik G. Jadi kita garis. Nah, jadi dia sedikit melengkung untuk bagian L ke G. Kemudian dari G ke F baru kita garis dengan garis lurus. Sesuai dengan panjang rok ya, 62 cm. Untuk yang lengkung ini kita juga menggunakan penggaris lengkung. Untuk bagian bawah rok itu kita sesuaikan. Nah, batas ini ya, dia titik pertemuannya, dia sebatas itu kita garis. Selesai ya untuk pola rok bagian depan. Kemudian kita membuat pola rok bagian belakang. Untuk yang pertama itu sama dengan pola rok bagian depan. H ke I itu turun 1,5 cm. Kemudian dari I ke J itu tinggi pinggul 20 cm. Kemudian dari I ke K itu adalah panjang rok 62 cm. Yang membedakan antara pola rok depan dengan belakang adalah kalau pola rok depan itu ditambah 1, sementara pola rok belakang itu dikurang 1 cm. Contohnya I ke T. I ke T ini seperempat lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya ada 64 cm dibagi 4 kurang 1 ditambah 4. Jadi 19 cm. I ke T 19 cm. cm, 15, 16, 17, 18, 19 cm. Oke ya. Kemudian J ke N, dari titik J ke N itu adalah seperempat lingkar pinggul dikurang 1. Lingkar pinggul adalah 88 cm dibagi 4 dikurang 1 menjadi 21 cm. Ini jangan lupa pakai penggaris siku juga ya, untuk kita menggarisnya biar dia rata ke samping. Nih, jangan lupa pula disamakan rata garis sampingnya. Kemudian K ke L
Ini titik L, K ke L ini sama dengan J ke N, 21 cm. Nih. Kemudian sama seperti dengan pola depan, E ke F ditambah 3, begitu juga dengan L ke M ditambah 3. Titik di sini, titik M. Kemudian panjang roknya 62 cm, kita hitung dari titik T ke titik M. 61, 62, berarti di sini 62 cm-nya. Oke ya sahabat, sama juga dengan pola depan. Untuk menggaris rok bagian pinggang ke pinggul itu kita pakai penggaris lengkung. Untuk bagian bawahnya tidak apa-apa kita memakai penggaris lurus, memang memakai penggaris lurus sehingga dia lurus. Bagian bawahnya juga kita memakai penggaris lengkung seperti pola depan juga. Sehabis garisnya ini ya, titik pertemuannya ini kita garis. Nah, untuk kupnat sama dengan bagian depan, itu adalah 1/10 lingkar pinggang, yaitu lingkar pinggang 64 cm dibagi 10, kemudian 6,4. Kalau bagian depan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Kalau yang ini kan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Jadi 7,4 dibulatkan menjadi 7,5. Sementara kalau untuk yang pola belakang itu tidak ditambah 1. Jadi hanya 1/10 lingkar pinggang. 64 dibagi 10 adalah 6,4, kemudian dibulatkan menjadi 6,5. Kita ukur dari titik H, titik I menuju garis titik C, titik T, menuju titik T 6,5. Kemudian ini lebar kupnatnya juga sama 2 cm, ini di tengahnya. Kemudian panjang kupnat itu sama dengan 9 cm. Jadi kita tandai titik I ini ke O, kemudian O ke P, kemudian titik O ke P ini 9. Ini Q, kita tandai titik bawahnya menjadi Q. Kemudian jarak antara P ke R, ini kupnat kedua kita kasih nama R. Dari P ini ke R itu ada 4 cm. 4 cm. Kemudian panjang dari titik R ini ke S, lebarnya itu sama 2 cm juga. Nih, titik R ke S itu sama lebarnya 2 cm, kemudian panjangnya juga sama 9 cm. Ini kita tandai namanya U. Kemudian kita garis O ke Q, P ke Q, R ke U, dan S ke U. Oke, selesai pola rok belakang. Ini untuk pola dasar ya sahabat, masih pola dasar, dan ini namanya pola dasar metode dressmaking. Oh ya teman-teman, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, di like, subscribe. See you, bye.